Ya, Indra dan pemirsa, ada beberapa penyebab sebetulnya kenapa pemerintah kelihatannya akan tidak lama lagi menghapuskan premium seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Indra Maulana. Ada beberapa keadaan yang memang kita harus pahami. Saya memiliki beberapa data di sini. Yang pertama adalah mengenai bagaimana pemerintah benar-benar melihat apa yang harus diperhatikan. Kalau kita melihat data yang kami sajikan dari US Energy Information Administration, kita melihat pemirsa bahwa produksi minyak mentah Indonesia memang pernah menyentuh di atas 1,5 juta barrel per hari. Kalau kita lihat data tahun 1975, dan itu terus terjadi, sementara konsumsi kita melihat dalam data yang paling bawah, kita melihat data konsumsi juga terus meningkat dengan pertumbuhan yang cukup besar juga. Kita melihat ada crossing ataupun saling tidak seimbang ya antara produksi dan konsumsi, dan kalau kita perhatikan dengan cermat itu terjadi sekitar tahun 1990 hingga awal 2000. Pada saat itu kita melihat bahwa produksi rata-rata minyak mentah Indonesia ada 1,5 juta barrel per hari, sementara konsumsi rata-rata hanya 800.000 barrel per hari. Tetapi konsumsi ini terus meningkat karena kita melihat juga memang produksi produksi mobil, produksi motor, kemudian beberapa hal lagi yang mengkonsumsi minyak mentah itu terus meningkat, dan kita melihat itu terjadi penurunan penurunan produksi maksud saya pada sekitar tahun 2000-an, dan di tahun 2004 kita melihat data di sini bahwa Indonesia akhirnya menjadi negara net importir minyak. Selama ini mungkin kita mengetahui pemirsa bahwa Indonesia lebih banyak mengekspor daripada mengimpor, tetapi sejak tahun 2004 Indonesia lebih banyak impor daripada ekspor minyak mentah. Dan tahun 2008 akhirnya Indonesia terpaksa keluar dari negara-negara organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC karena memang juga sudah tidak menggambarkan realita di Indonesia. Kalau kita melihat konsumsi minyak itu sekarang memang sudah luar biasa besar. Kita melihat pemerintah kemudian harus menaikkan harga BBM. Ada data di berikutnya yang kami sajikan. Kami memperoleh data ini, sumbernya adalah dari Kata Data. Kita melihat bahwa harga premium dan inflasi itu berbanding cukup erat. Kita melihat bahwa pada bulan akhir dan bulan Maret kemarin, inflasi di Indonesia meningkat sekitar 0,17% saat harga premium naik, dan itu kemudian terjadi pengurangan inflasi atau deflasi mulai kita lihat juga ketika harga BBM mulai turun di akhir tahun lalu atau di Januari 2015. Kita melihat data yang warna hijau itu menunjukkan ada deflasi yang terjadi karena memang begitu besarnya faktor penyebab inflasi pada harga BBM. Kita juga melihat ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan kalau memang dibiarkan terus konsumsi ini melebihi produksi minyak. Karena itulah kemudian pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala, membentuk tim reformasi tata kelola migas yang dipimpin oleh Faisal Basri. Kita sudah melihat mereka bergerak begitu rupa, dan Satgas Anti Mafia Migas kita memberikan saran ada beberapa, antara lain menghentikan impor RON 88. RON ini adalah real octane number atau jenis premium kalau masyarakat umum mengenal, dan menghentikan impor gas oil dengan kadar belerang atau sulfur 0,35%, dan akhirnya hanya mengimpor RON 92. Real octane number 92 inilah yang kita kenal sebagai Pertamax pemirsa, dan gas oil 0,25% atau sulfur. Sementara itu rekomendasi yang lain adalah produksi minyak solar, kilang dalam negeri ditingkatkan kualitasnya sehingga setara dengan gas oil 0,25%. Lalu kemudian juga rekomendasi ketiga adalah mengalihkan produksi kilang minyak dari bensin RON 88, ini jenis premium kalau kita kenal di SPBU yang setiap hari kita kunjungi untuk mengisi bensin, menjadi bensin RON 92 atau jenis Pertamax. Ada juga rekomendasi lain yang juga disampaikan oleh tim anti mafia migas, mengatakan bahwa usulannya besaran subsidi bensin untuk RON 92 atau jenis Pertamax bersifat tetap saja. Katakanlah misalnya Rp500 per liter dengan kenaikan atau penurunan harga menyesuaikan harga minyak mentah dunia. Rekomendasi kelima kita melihat bahwa minyak solar direkomendasikan hanya dipakai untuk transportasi publik dan angkutan barang untuk kepentingan umum, dan kebijakan subsidi untuk solar ini menggunakan pola penetapan harga. Rekomendasi keenam adalah pilihan kebijakan ini terkait dengan pengalihan produksi kilang domestik sehingga seluruhnya dapat memproduksi bensin RON 92. Nah, yang menjadi pertanyaan kita,
Kami memperoleh data juga pemirsa dari Pertamina. Sebetulnya berapa banyak konsumsi premium rata-rata secara nasional? Angkanya adalah sekitar kurang lebih 80.000 kiloliter per hari. 80.000 kiloliter itu kalau kita menggunakan harga premium Rp7.600 per liter, maka yang dibakar untuk membeli premium setiap hari seluruh Indonesia adalah sekitar 608 miliar rupiah. Dan dari situ sekitar 6.000 kiloliter per hari dikonsumsi oleh DKI atau sekitar 45,6 miliar rupiah per hari. Pertanyaannya adalah kalau memang kemudian pemerintah ingin memproduksi satu jenis bahan bakar baru. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Indra Maulana, ada jenis Pertalite yang memiliki real octane number atau bilangan oktan di bawah 92 tetapi di atas 88 atau bensin. Maka diperkirakan mungkin harganya juga akan berada di antara premium yang Rp7.600 per liter dengan Pertamax yang 8.000-an per liter. Sehingga banyak orang memperkirakan mungkin harga BBM jenis baru itu adalah di 8.000. Kalau memang 8.000 itu yang menjadi harga premium atau jenis Pertalite yang baru itu, maka tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dengan Rp200 per liter itu adalah kurang lebih secara nasional 16 miliar rupiah per hari. Sementara untuk DKI Jakarta dan sekitarnya dengan tambahan Rp200 per liter itu adalah sekitar 1,2 miliar rupiah per hari. Pertanyaan ini kemudian juga menjadi berkembang, bagaimana kesiapan Pertamina untuk mengadakan jenis Pertalite itu? Karena kalau menurut beberapa informasi yang kami peroleh, memang kilang-kilang yang ada sekarang juga relatif tidak bisa memproduksi jenis Pertalite ini. Satu yang menjadi pertanyaan adalah siapkah Pertamina untuk mengadakan jenis bahan bakar baru ini di awal Mei. Kita tahu sekarang tanggal 17 April, pemirsa, tidak terlalu lama lagi ke 1 Mei. Dan bagaimana pengawasan supaya tidak terjadi lagi penyalahgunaan subsidi, itu yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh semua pihak. Mungkin itu Indra yang bisa saya sampaikan pada malam ini dan pemirsa. Baik, terima kasih Leonard Samosir atas analisis.